Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Johnson Samuel Halim dan pada hari ini saya berasal dari kelas 7F di SMP Al-Azhar Mandiri Palu. Pada hari ini, saya akan memberitahu kalian semua seluruh ciri-ciri makhluk hidup yang ada pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Jadi, selamat menonton ya. Baiklah teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, yaitu bergerak. Bergerak adalah suatu kemampuan di mana organisme dapat berpindah posisi dari posisi satu ke posisi lainnya. Bergerak terbagi atas dua, yaitu gerak pasif dan gerak aktif. Contoh makhluk hidup yang bergerak secara pasif adalah tumbuhan. Mengapa bisa dikatakan tumbuhan bergerak secara pasif? Jawabannya adalah tumbuhan dapat bergerak. Contoh tumbuhan bergerak adalah mendekati cahaya matahari. Misalnya, ada matahari datang dari arah timur, maka tumbuhan tersebut secara perlahan-lahan akan bergerak mengikuti cahaya tersebut. Itu adalah contoh tumbuhan. Secara arti lain dari gerakan pasif adalah gerakan yang sangat sulit diamati. Mengapa? Karena dia tidak menampilkan secara langsung perpindahan posisi suatu makhluk hidup. Gerakan kedua, gerakan aktif. Gerakan aktif disebut makhluk hidup yang bergerak secara aktif adalah manusia dan hewan. Manusia bergerak secara aktif, mengapa? Karena manusia dapat kita lihat bahwa tangannya bergerak, kepalanya bergoyang-goyang, lalu dia berjalan. Sementara hewan juga dapat bergerak, misalnya dengan cara burung-burung berterbangan di udara, dan lain-lainnya. Gerakan aktif memiliki arti gerakan yang sangat mudah diamati, karena secara langsung gerakan aktif menampilkan suatu perpindahan dari suatu makhluk. Baiklah teman-teman semuanya, ciri makhluk hidup yang kedua adalah bernapas. Bernapas adalah suatu proses di mana makhluk hidup mengambil oksigen dari dalam lingkungan dan menghembuskannya sebagai karbon dioksida dari dalam tubuh. Bernapas memerlukan alat pernapasan. Alat pernapasan pada manusia adalah paru-paru. Sementara pada hewan mamalia adalah paru-paru juga, pada perikanan adalah insang, lalu pada serangga adalah trakea. Sementara tumbuhan memiliki dua alat pernapasan, yaitu lentisel dan stomata. Lentisel berada pada batang, sementara stomata berada pada daun. Sekarang saya akan memperagakan cara makhluk hidup bernapas. Yang pertama adalah tarik napas, lalu hembuskan. Tarik napas lagi, lalu hembuskan. Yang artinya, saya merupakan makhluk hidup. Bernapas, yaitu proses mengambil oksigen. Oksigen bukan hanya berguna untuk bertahan hidup, tetapi juga untuk membakar nutrisi menjadi energi. Baiklah teman-teman semuanya, ciri makhluk hidup yang ketiga adalah memerlukan nutrisi. Makhluk hidup terbagi atas dua macam, yaitu makhluk hidup heterotrof dan makhluk hidup autotrof. Makhluk hidup heterotrof adalah makhluk hidup yang tidak mampu menghasilkan makanannya sendiri, seperti manusia dan hewan. Sementara makhluk hidup autotrof adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanannya sendiri, seperti tumbuhan. Tumbuhan mendapatkan makanan atau nutrisi melalui fotosintesis. Jadi, karena manusia tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, maka manusia perlu makan. Jadi ya, karena tadi saya belajar dan ini waktunya istirahat, jadi saya makannya ini adalah lemper. Saya sudah makan tadi, tapi saya lupa buat videonya. Jadi makanan ini mengandung nutrisi, dan nutrisi ini dapat dipecah menjadi energi, sehingga kita nanti bisa beraktivitas. Proses pemecahan energinya itu disebut juga respirasi, dan respirasi membutuhkan oksigen. Jadi bernapas dan memerlukan nutrisi ini saling berkaitan ya. Biasanya ya kalau saya waktu istirahat ini saya makannya roti dan minum kopi, tapi karena ini rotinya habis jadi saya makan lemper. Baik teman-teman semuanya, sampai jumpa di ciri-ciri makhluk hidup keempat. Baiklah teman-teman semuanya,
Ciri makhluk hidup yang keempat adalah pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan memiliki arti suatu proses yang menandai pertambahannya jumlah sel pada suatu makhluk hidup. Sementara perkembangan adalah suatu proses di mana makhluk hidup tersebut menuju kedewasaan. Baiklah, jadi di sini saya punya contoh yaitu tanaman hias. Tanaman hias ini dahulu saya tanamnya masih benih, masih sangat kecil, tetapi sekarang dia ini sudah bertumbuh, yaitu dia ini sudah bertambah tinggi, bertambah lebar, dan juga dia ini bertambah besar, yang artinya tanaman ini bertumbuh. Sementara tanaman ini juga berkembang. Perkembangannya ditandai oleh tumbuhnya tunas. Jika kalian kelihatan tidak sih di sampingnya ada tunas, walaupun tunasnya belum tumbuh, mungkin karena ada batu di atasnya, ya tapi dia sudah bertunas. Yang artinya tanaman ini juga sudah berkembang dan siap untuk menghasilkan calon tanaman baru. Jadi sekian dari saya tentang ciri-ciri makhluk hidup yang keempat, yaitu tumbuh dan berkembang. Baiklah teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup yang kelima, yaitu iritabilitas atau peka terhadap rangsangan. Iritabilitas merupakan suatu kemampuan di mana makhluk hidup dapat merespon atau menanggapi suatu rangsangan. Jadi pada hari ini saya punya sebuah contoh, yaitu tanaman putri malu. Ini adalah tanamannya. Oke, ini adalah tanaman putri malu. Mengapa? Karena jika kita sentuh dia, maka dia akan menutup. Nah, dia akan menutup, lalu yang ini dia akan menutup, yang ini juga. Nah, dia akan menutup. Lalu misalnya yang ini juga akan menutup. Tuh. Jadi tanaman putri malu ini merupakan sebuah makhluk hidup karena dia dapat menanggapi rangsangan. Jadi semuanya, ciri makhluk hidup yang keenam adalah beradaptasi. Beradaptasi adalah suatu kemampuan di mana suatu organisme dapat menyesuaikan dirinya dengan lingkungan baru. Jadi pada hari ini saya memiliki contoh ya. Jadi saya di rumah ini memelihara 2 anjing. Ini anjing satu. Jadi jika anjing kepanasan, maka dia akan bersembunyi di tempat yang tidak panas. Lalu dia akan mengeluarkan napas yang berat. Lalu dia juga akan menggali tanah biasanya, tubuh karena tanah biasanya dingin ya. Lalu juga anjing ini biasanya dia akan mencari air untuk diminum. Baiklah teman-teman semua, ciri-ciri makhluk hidup yang ketujuh adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah suatu proses di mana makhluk hidup dapat menghasilkan keturunan agar spesiesnya tidak punah dari muka bumi. Jadi pada hari ini saya mempunyai 2 contoh dan semuanya adalah tanaman. Jadi ini adalah contoh yang pertama. Mengapa saya bilang ini dia dapat berkembang biak? Karena kalau kalian perhatikan lebih dekat lagi, dia sudah bertumbuh tunas. Ini adalah tunasnya, ya yang ini. Tunasnya daunnya masih terlipat, yang artinya dalam waktu sekitar 1 bulan lagi, maka daunnya ini akan berubah menjadi daun yang lebih tipis dan lebih lebar. Dan juga karena ini tanaman air, maka dia dapat beradaptasi dengan cara menciptakan daun yang tipis dan lebar agar mempercepat penguapan. Selanjutnya saya juga memiliki yang ini. Sekitar 5 bulan yang lalu saya menanamnya cuma 1 buah, dan ini sekarang jadi 2 tangkai. Pertama cuma 1 tangkai ini yang paling besar, lalu tumbuh yang kedua yaitu tangkai yang lebih kecil, yang lebih pendek, dan juga 1 tangkai lagi ini yang lebih besar. Dan juga tanaman ini termasuk 2 tanaman ini termasuk makhluk hidup karena yang pertama mereka dapat berkembang biak, yang kedua mereka dapat beradaptasi seperti misalnya tanaman air ini. Yang ini juga dapat peka terhadap rangsangan atau iritabilitas karena dia tumbuh mengikuti arah cahaya matahari. Jika kalian perhatikan, batangnya ini kan miring. Karena kenapa? Karena cahaya datang lewat dari arah sana. Baiklah teman-teman semuanya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir adalah melakukan ekskresi. Ekskresi adalah proses di mana makhluk hidup tersebut mengeluarkan sisa-sisa zat metabolisme yang tidak dapat digunakan lagi oleh tubuh. Jadi zat-zat ekskresi ini salah satu contohnya adalah keringat yang dihasilkan oleh kulit, lalu urin yang dihasilkan oleh organ ren. Jadi pada hari ini saya akan mempraktekkan yaitu dengan cara berolahraga lalu saya akan berkeringat. Oke, jadi mungkin saya akan fast forward dan kalian akan melihat saya berlari-lari.
Ya, mungkin di kamera ini tidak terlalu kelihatan saya berkeringat. Tapi setelah 5 menit berlalu, saya mulai berkeringat dan saya mulai merasa lelah. Jadi sekian dulu dari saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Baiklah teman-teman semuanya, sekian dulu video dari saya mengenai ciri-ciri makhluk hidup. Kalian pasti semakin mengerti kan tentang ciri-ciri makhluk hidup, contohnya seperti bergerak, bernapas, lalu berkembang biak, beradaptasi, iritabilitas, dan lain-lainnya. Dan juga semoga video ini dapat bermanfaat bagi kalian semua. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semua. Sampai jumpa lagi.